Muncul belum sih kameraku? Nah, sip. Oke. It's okay, nggak apa-apa. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik. Waalaikumsalam. Selamat siang. Siang juga. Hai. Sebelumnya aku minta maaf karena aku bilang acaranya jam 2 ya, tapi ternyata kita mulainya di jam 2:30 lebih karena aku dan teman-temanku ternyata ada beberapa yang tidak bisa hadir, jadi cukup cukup riuh kita untuk nyiapinnya, tapi semoga apa yang mau kita sampaikan ke adik-adik hari ini, yang mau kita sampaikan ke teman-teman hari ini bisa jadi pelajaran dan jadi ilmu baru untuk teman-teman semua. Amin. Sebelumnya aku terima kasih untuk teman-teman yang udah mau hadir dan menyempatkan. Kan biasanya kalau anak SMP libur ya hari Sabtu nih jadwalnya main gitu, jadwalnya pergi sama teman-teman. Tapi teman-teman di sini masih nyempetin untuk ikut acaraku yang insya Allah kita acaranya nggak begitu lama kok, sekitar di 30 atau 40 menitan. Dan aku open discuss, jadi kalau teman-teman di saat aku menjelaskan ada yang, Kak itu artinya apa sih? Atau Kak itu apa sih maksudnya gitu, itu boleh banget ditanyain, teman-teman boleh open mic dan langsung tanya aja. Kita di sini santai aja kok, nggak begitu kaku atau bagaimana Biana. Oke, sebelumnya aku mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi teman-teman di webinar kali ini kita itu akan membahas tentang keamanan digital dan etika penggunaan sosial media ya. Nah, apalagi teman-teman kan seumuran adikku ya, SMP kelas 2 yang mau naik tahun depan atau tahun depannya lagi ke SMA nih. Dan lagi sering-seringnya buka sosmed, entah itu TikTok, entah itu Instagram, atau ada di sini yang udah kenal Twitter mungkin. Nah, itu ternyata media sosial itu nggak bisa kita gunakan secara seenaknya. Jadi ada juga yang namanya etika penggunaannya. Gimana sih cara menggunakan media sosial yang baik, atau gimana cara menggunakan media sosial yang nggak membahayakan kita, juga nggak membahayakan orang lain. Nah, jadi tujuan aku dan teman-temanku membuat webinar ini adalah yang pertama untuk kami pentingnya melindungi data pribadi di dunia digital. Nah, mungkin teman-teman di sini masih kurang atau ada yang udah tahu apa itu data pribadi. Nah, terus kita di sini ya, yang udah tahu itu sebuah sebuah achievement yang aku banggakan. Dan yang teman-teman yang belum tahu, kita sama-sama belajar di sini. Dan yang kedua itu mengenali berbagai ancaman cyber, ada yang disebut dengan phishing, ada yang disebut dengan malware, dan social engineering. Lalu menerapkan. Nah, harapannya teman-teman sudah dapat nih, kemarin belajar apa aja sih sama Kak Iza gitu. Misalnya belajar tentang ini. Belajar tentang gimana caranya pakai Instagram yang baik. Terus apa aja sih yang nggak boleh di-share di Instagram. Nah, harapannya teman-teman bisa nerapin nih di kehidupan sehari-hari gitu. Lalu tujuan lainnya itu ada menggunakan dan membangun. Nah, membangun di sini maksudnya adalah membangun jejak digital yang positif untuk masa depan. Karena teman-teman di sini kan pasti akan nanti naik kelas 3 SMP, naik ke SMA, terus nanti mungkin bekerja, berkuliah. Nah, kita coba mulai dari sejak dini itu membangun jejak digital yang positif untuk teman-teman.
begitu. Karena keamanan digital itu bukan hanya tanggung jawab IT atau bukan hanya tanggung jawab orang-orang yang mengerti soal digital, tapi tanggung jawab kita semua termasuk teman-teman yang masih duduk di bangku sekolah menengah pertama ini. Begitu. Selanjutnya ada yang disebut dengan keamanan digital. Nah, apa sih keamanan digital itu gitu? Intinya, aku balik lagi ya ke slide-nya. Nah, ke slide yang sini. Oke. Keamanan itu apa sih, Kak? Nah, gini teman-teman. Mungkin teman-teman juga ada ya pelajaran informatika di sekolahnya begitu, yang diajarkan sama Bapak Ibu guru. Nah, keamanan digital ini apapun yang kita lakukan di HP, apapun yang kita lakukan di laptop misalnya, itu pasti akan terekam dan tersimpan datanya. Jadi, kalaupun kita di Google nih searching yang aneh-aneh misalnya. Sebelumnya aku mau pastiin dulu suaraku jelas ya? Aman? Halo, aman ya? Nah, oke. Jadi, apapun yang kita share, apapun yang kita cari, apapun yang kita bagiin ke teman-teman kita, itu bakalan tersimpan nih datanya. Nah, makanya kenapa sih kita menganggap bahwa keamanan digital itu penting? Oke, kita berawal dari fakta dan data yang ada. Di tahun 2024, 5,3 miliar pengguna internet. Nah, 5,3 miliar ini termasuk sama teman-teman yang ada di sini nih. Teman-teman juga pakai internet kan di tahun 2024. Terus ada 4,8 miliar pengguna media. Nah, aku yakin di angka 4,8 miliar ini juga ada teman-teman di dalamnya gitu. Dan di Indonesia 2024 ada 212,9 juta yang pakai internet. Dan itu angka yang sangat wow ya, angka yang sangat fantastis banget untuk pengguna internet satu tahun. Dan karena penggunaan internet yang begitu besar, penggunaan media sosial yang begitu banyak, tentu ada ancaman yang mengintainya nih. Misalnya apa aja sih? Dari sini ada 45% pengguna Indonesia pernah mengalami kebocoran data di tahun 2024. Nah, jadi ini info ya buat teman-teman. Di tahun 2024 itu mungkin kakaknya teman-teman atau orang tuanya teman-teman mungkin yang pernah ditelepon sama orang, nomornya nggak dikenal, terus tiba-tiba nagih hutang misalnya, atau tiba-tiba nginfoin kalau anaknya, kalau yang diteleponnya ini orang tua, biasanya akan bilang anaknya ini kecelakaan, butuh uang sekian, tolong ditransfer sekarang, anaknya lagi di rumah sakit ini. Nah, kita kan ingin tahu dong, kok bisa tahu sih nomor orang tua kita gitu, nomor kakak-kakak kita itu karena adanya kebocoran data, teman-teman. Jadi orang yang nggak bertanggung jawab atau penjahat-penjahat itu bisa tahu nomor kita tanpa kita share secara langsung gitu. Nah, lalu ada juga rata-rata 1,2 juta serangan phishing bulan di Indonesia. Lalu ada lagi kerugian akibat cybercrime. Cybercrime itu kejahatan cyber di Indonesia itu sampai di 34,9 triliun per tahunnya gitu. Nah, selanjutnya, nah ini nih yang tadi aku bilang. Apa sih data pribadi itu? Jadi data pribadi itu adalah data yang spesifik ke teman-teman. Nah, misalnya nih, ada yang namanya Abdul nih di sini. Abdul nih sekolahnya di sini, di SMPN 2 Pamengpeuk. Terus alamat rumahnya misalnya di Taman Bunga Sukamukti. Terus nama orang tuanya, nama ayahnya Ahmad, nama ibunya Fitriani gitu. Terus nomor HP-nya sekian-sekian-sekian. Nah, data-data itu
itu data pribadi teman-teman yang nggak boleh di-share ke orang lain selain teman-teman dan keluarga yang terpercaya. Jadi, ini juga jadi perhatian ya untuk teman-teman, jangan sembarang share apapun soal kita itu ke orang lain selain ke keluarga dan orang-orang terdekat. Bahkan aku menyarankan untuk ke paman, ke bibi itu jangan sembarangan share data kita. Nah, data pribadi yang harus dilindungi. Apa aja sih datanya? Yang pertama itu identitas. Yang seperti aku sebut tadi, ada nama lengkap, ada NIK atau KTP bagi yang punya, tanggal lahir, alamat rumah, lalu nomor telepon dan sebagainya. Nah, kalau nomor telepon itu lanjut masuk ke data kontak. Nah, data kontak ini ada nomor HP, email, username akun. Nah, hati-hati nih teman-teman laki-laki yang suka main game terus share akun. Nah, itu hati-hati nih, jangan-jangan temennya kurang dipercaya terus akunnya nih dipakai buat yang enggak-enggak misalnya gitu. Nah, lalu ada data keuangan. Di sini ada nomor rekening, ada PIN ATM atau CVV, ada password e-wallet. E-wallet tuh kayak GoPay, ShopeePay kayak gitu teman-teman. Nah, terus ada data digital, password, foto atau video pribadi. Nah, ini nih, foto atau video pribadi itu masuknya ke data digital teman-teman yang harus dilindungi. Lalu ada lokasi real time. Misalnya nih, kayak teman-teman lagi liburan di Pantai Pangandaran, terus pengen nyantumin di atasnya atau di statusnya lokasi gitu. Nah, itu juga harus hati-hati, jangan sampai di-share sembarangan. Lalu yang terakhir itu ada data keluarga, ada nama orang tua, ada nama saudara, pekerjaan orang tua, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ada ancaman digital phishing atau pembobolan akun. Nah, ini nih, contohnya mungkin banyak ya, teman-teman juga dapat di media sosial kayak Presiden memberikan subsidi kesejahteraan rakyat gitu misalnya, atau kayak klik link ini untuk cek apakah kamu mendapatkan bantuan atau enggak gitu misalnya. Nah, itu termasuk dalam ancaman digital phishing. Nah, apa sih ciri-cirinya gitu? Ciri-cirinya itu urgensi yang berlebihan. Misalnya segera batas waktu 1 jam. Nah, penelpon yang jahat itu teman-teman, yang dia emang untuk nipu, biasanya juga bilang hal yang sama. Misalnya kayak, Bu, cepetan ya gitu, anaknya ini sekarang ada di rumah sakit ini, di rumah sakit Immanuel misalnya, terus lagi kecelakaan, ibu harus transfer dalam waktu 30 menit atau 1 jam gitu. Nah, itu udah patut dicurigai itu kayak, oke, kita paham gitu, di rumah sakit memang ada prosedur yang harus dilakukan, tapi nggak seburu-buru itu gitu. Lalu grammar yang aneh atau typo. Nah, grammar ini tata WhatsApp kita mungkin, atau akan masuk langsung ke ATM, bahkan ke akun ATM online gitu. Lalu ada minta data sensitif. Nah, yang tadi nih, minta data sensitif, misalnya password atau PIN atau kode cepat gitu. Lalu pengirimnya tidak jelas atau emailnya aneh. Misalnya nama emailnya kayak Bandung lucu 13 gitu. Itu kan udah jelas nggak banget ya gitu untuk kita ikutin. Nah, di sini ada caranya, cara melindungi akun, password, dan 2FA. Nah, 2FA ini bahasa Indonesianya sih 2 verifikasi akun ya. Jadi, kalau teman-teman
pakai 2 HP misalnya, itu HP yang satu lagi nggak akan bisa login email kalau HP yang satunya nggak mengizinkan. Atau misalnya antara laptop sama HP. Kalau misalnya kita mau masuk di laptop, kalau di HP-nya ini nggak ngizinin untuk kita masuk, dia nggak akan masuk, teman-teman. Gitu. Nah, ini. Oh, sama aku mau balik lagi deh sedikit di sini. Nah, contohnya apa aja sih yang ada 2FA ini? Itu biasanya ada di email, teman-teman, ada di email kalau teman-teman mau bikin akun Google, terus ada di WhatsApp kalau misalnya teman-teman juga punya 2 HP atau antara laptop dan HP, dan juga Telegram biasanya. Kalau biasanya Bapak Ibu guru mungkin yang lebih banyak menggunakan Telegram. Selanjutnya ada ini. Untuk melindunginya itu salah satunya adalah dengan cara gunakan password kuat dan unik. Nah, aku yakin teman-teman di sini udah jago-jago banget bikin passwordnya. Kayak apa ya? Password yang nggak ketebak gitu. Karena generasinya teman-teman ini, generasi anak-anak SMP ini lebih kreatif dalam membuat semua hal gitu. Nggak kayak generasiku, generasi kakak-kakak mahasiswa yang kalau misalnya bikin password tuh biasanya depannya A terus 1 2 3 4 5 6 7 8 gitu. Atau misalnya kayak tanggal lahir atau tanggal-tanggal yang menurut mereka cantik atau unik gitu. Atau misalnya kayak orang-orang tua kita tuh nama anaknya mungkin gitu. Dan itu sangat-sangat rawan ya teman-teman untuk di-hack gitu, di-hack sama orang-orang yang nggak bertanggung jawab. Oke. Nah, password kuat dan unik itu terdiri dari apa aja sih gitu. Yang pertama itu ada kombinasi simbol. Di keyboard itu biasanya ada kayak tanda persen, tanda dolar, terus tanda seru dan sebagainya yang teman-teman pasti udah hafal dan udah tahu banget nih tanda-tanda ini bakal bisa digunakan untuk bikin password gitu. Lalu uppercase. Nah, uppercase ini kombinasi huruf besar dan kecil. Biasanya juga kalau kita bikin password itu nggak disarankan ya secara sistem untuk misalnya besar semua atau kecil semua. Ada sih yang begitu, tapi nggak disarankan biasanya gitu. Lalu angka di 0 sampai 9 dan karakter terdiri dari 12 karakter. Nah, mungkin teman-teman pernah lihat ya di media sosial atau pernah juga mengalami kayak mau minta password temen nih tapi passwordnya tuh panjang banget gitu, atau kayak random aja gitu hurufnya dari A sampai Z dicantumin gitu misalnya. Nah, itu sebenarnya bagus teman-teman karena semakin panjang karakternya itu semakin menyulitkan hacker untuk bisa menebak apa password yang kita pakai gitu. Nah, selanjutnya ada mengaktifkan two factor authentication. Jadi mengaktifkan 2 verifikasi akun. Nah, secara singkatnya teman-teman, 2FA ini lapisan keamanan tambahan. Nah, lapisan keamanan tambahan yang terdiri dari benar atau enggak. Yang keduanya, masukkan nomor HP atau email sebagai langkah berikutnya untuk memastikan, oh benar nih, email yang kita buat itu didaftarkan dengan nomor telepon yang ini gitu. Lalu yang ketiga, nah
eh, yang apa ya? Yang membuat si two factor authentication ini lebih oke dibanding cuma sekedar password dan nomor HP itu adalah sistem kirim kode ke HP atau email. Jadi, seperti yang aku sebutkan tadi, misalnya kita mau masuk akun WhatsApp di HP yang satu lagi. Nah, misalnya kita ada 2 HP nih. Yang satunya iPhone misalnya, yang satunya Samsung. Nah, untuk masuk kalau iPhone ada sistemnya sendiri sih. Apa ya? Xiaomi deh, misalnya kita punya HP Xiaomi sama Samsung nih. Nah, kita lagi pakai HP yang Samsung. Nah, ingin masuk ke akun WhatsApp yang di HP Xiaomi misalnya. Nah, di HP yang Samsung ini akan ngirim kode HP atau email yang nanti di mana kodenya ini bisa kita pakai di HP yang Xiaomi ini gitu. Jadi kayak ada PIN khususnya gitu teman-teman, kayak ada nomor rahasia supaya si WhatsApp ini bisa masuk ke HP yang lain gitu. Lalu baru deh masukkan kode di perangkat yang lain dan akses akan berhasil. Jadi kalau misalnya si kodenya ini enggak sesuai sama apa yang kita punya, kita masukin kodenya ini enggak sesuai nih, itu bakalan langsung di blok, bakalan kita nggak bisa masuk lagi gitu. Begitu. Oke, selanjutnya ada yang namanya digital hygiene atau kebiasaan aman. Nah, kebiasaan aman berinternet. Oke, biasanya kan mungkin kita kalau berinternet tuh kayak ya udah kita main aja. Anak perempuan biasanya main kayak apa ya? Kalau game-game gitu kalian udah nggak zaman ya. Mungkin Instagram deh ya. Instagram atau media sosial yang lain gitu. Itu ada kebiasaan-kebiasaan aman yang bisa kita lakukan. Yang pertama itu update software rutin. Nah, mungkin buat kakak-kakak teman-teman yang udah paham atau belum paham, boleh banget diingetin lagi untuk upgrade dong Kak gitu software di laptopnya atau di HP-nya gitu. Biar apa? Biar data-data digital teman-teman dan keluarga teman-teman itu aman dan nggak bisa dihack oleh sembarang orang gitu. Selanjutnya, logout setelah selesai. Terutama kalau teman-teman pinjem perangkat orang atau pinjem laptop orang misalnya. Itu kan biasanya kita harus masukin email, harus masukin password dan sebagainya. Jangan lupa di logout lagi. Jangan centang remember me di device public. Misalnya nih kayak teman-teman mungkin belajar komputer di sekolahnya harus masukin password ini. Jangan pernah centang remember me atau ingat saya. Karena apa? Karena nanti kalau bukan teman-teman yang masuk dengan password itu bisa masuk orang sembarangan gitu. Nah, terus ada cek permission aplikasi. Aplikasi flashlight minta akses kontak itu jangan pernah dikasih dan install hanya dari Play Store atau App Store resmi. Nah, misalnya nih kayak ada yang kirim aku mau dong game ini gitu, dapatnya dari mana? Terus dikasih linknya. Yang tadi linknya kita nggak tahu asalnya dari mana. Itu jelas atau enggak developernya gitu, si pembuatnya. Akhirnya ya itu tadi bakal ada yang namanya hacker yang bisa ngambil data-data kita gitu. Terus ada hindari wifi publik untuk transaksi. Nah, hindari wifi publik untuk transaksi. Biasanya kalau untuk orang-orang dewasa itu kan bayar apa-apa sekarang pakai e-wallet ya, kayak scan aja dari HP gitu, itu bisa. Nah, itu kalau diusahakan jangan pakai wifi kafenya misalnya teman-teman, atau jangan pakai
wifi si restorannya gitu. Nah, boleh nih kalau misalnya teman-teman lagi jalan-jalan sama keluarga terus bapak ibunya bilang kayak, "Mas, passwordnya apa?" gitu. "Saya mau bayar pakai password ini aja." Password wifi-nya apa gitu. Misalnya saya pengen bayar pakai wifi sini aja. Nah, itu jangan teman-teman. Itu juga membahayakan. Lalu backup data berkala. Mau itu Google Drive, mau itu iCloud, kalau yang HP-nya iPhone, lalu external storage, itu penyimpanan lain seperti flash disk. Terus kenapa langkah ini dilakukan? Karena untuk antisipasi ransomware atau kehilangan data tadi. Lalu yang terakhir, gunakan antivirus jika perlu. Nah, kalau di laptop, teman-teman, itu ada yang namanya Windows Defender. Itu fungsinya untuk menjaga atau menyimpan si sistemnya itu supaya tetap baik dan nggak terkena virus sih. Simpelnya kayak gitu. Lalu ada juga antivirus yang lain, itu jenisnya ada Avast, ada AVG, dan ada Kaspersky. Nah, untuk keamanan digital mungkin segitu dulu yang aku sampaikan. Ada yang mau bertanya atau kita bisa lanjut ke materi etika media sosial. Gimana teman-teman? Lanjut, Kak. Kita lanjut aja ya. Nah, ini nih materi yang menurut aku penting untuk disampaikan kepada teman-teman, yaitu etika media sosial. Nah, jadi dalam bermedia sosial atau dalam namanya netiquette, gabungan dari kata network dan etiket. Network itu kan jaringan teman-teman, dan etiket itu etika dalam bahasa Indonesia. Jadi netiquette dapat diartikan sebagai etika di dunia maya. Dan perlu teman-teman ketahui bahwa dunia maya ini nggak hanya sosial media seperti Telegram, seperti Instagram, seperti Instagram, tapi juga WhatsApp, juga Telegram, juga Google dan sebagainya, itu juga dunia maya teman-teman. Nah, prinsip dasar netiquette itu ada 4 seperti yang tertera di slide. Yang pertama itu ada yang disebut dengan think before you post. Nah, kalau misalnya kita tahu think ini dalam bahasa Indonesia artinya kan berpikir ya. Berarti kita harus mencerna dulu, harus berpikir baik-baik apa yang akan kita share kepada orang lain di sosial media. Tapi di sini think ini ada singkatannya. T itu is it true? Itu benar atau enggak sih gitu. Misalnya kayak berita yang di Aceh teman-teman. Kan beberapa hari lalu kita tahu ya di Sumatera ini ada bencana alam yang besar gitu yang terjadi. Nah, kita mau share berita-berita yang ada itu harus tahu dulu ini benar nggak beritanya ya gitu, atau jangan-jangan ini cuman kayak settingan gitu. Lalu H-nya helpful, apakah berita yang akan kita sampaikan itu menolong orang lain, bermanfaat untuk orang lain atau enggak gitu. Kalau misalnya kayaknya ini bakal lebih banyak merugikan, ya udah kita nggak usah post aja sekalian gitu. Lalu inspiring, apakah ini bisa menginspirasi orang lain? Apakah bisa membuat orang lain tergerak? Misalnya kita ngirim broadcast kayak, ayo berdonasi untuk Sumatera. Nah, kita perlu perhatikan ini.
apakah itu benar penyalurannya gitu. Apakah nanti bantuan kita benar-benar sampai ke saudara-saudara kita di Sumatera? Apakah itu benar-benar membantu? Apakah itu benar-benar akan menginspirasi orang lain untuk bisa melakukan donasi gitu. Lalu ada necessary dan kind. Apakah itu baik untuk dilakukan atau enggak? Lalu yang kedua ada hormati perbedaan. Nah, pasti teman-teman di sini tahu kalau sering banget orang yang kita nggak kenal itu debat di kolom komentar di media sosial apapun gitu. Itu kayak sebenarnya cuman karena perbedaan pendapat aja kan, terjadi karena kedua orang ini atau pihak-pihak ini tidak menghormati perbedaan yang mereka percayai begitu mengenai suatu bahasan. Lalu ada jaga bahasa dan tone. Nah, ini teman-teman, kalau mungkin teman-teman suka chat guru atau chat kepala sekolah misalnya, dijaga bahasanya kayak gitu. Kita harus tetap menjaga bahasa dan tone. Nah, tone di sini itu maksudnya adalah kalau secara langsung itu bisa disebut sebagai nada bicara mungkin. Nada bicara. Nah, kalau misalnya di media sosial, misalnya kita mau ngirim pesan izin sakit ke guru kita, kan nggak mungkin ya kita ngirim dengan dia caps lock semua hurufnya, besar semua, atau kecil semua, oke sih, tapi mungkin ada beberapa yang kayaknya aku pengen namaku dinotis sama guru gitu misalnya. Nah, itu bisa pakai huruf kapital tuh teman-teman, tapi perlu diperhatikan juga kira-kira baik atau enggak ya gitu. Lalu jangan spam. Jangan spam tuh misalnya apa? Kayak kita pengen misalnya nih di grup OSIS pengen ada acara apa gitu. Terus kayak dikirim terus tiap jam, tiap menit gitu. Nah, itu juga jangan teman-teman karena kita nggak tahu apa yang kita kirim secara terus-terus itu apakah akan mengganggu orang lain atau enggak gitu. Karena di media sosial itu kan kita bisa bebas ya teman-teman, bebas berpendapat, bebas mengutarakan apa yang kita rasakan, yang kita pikirkan, tapi ingat bahwa kebebasan berpendapat itu bukan bebas tanpa batas. Jadi kebebasan itu bukan bebas yang sebebas-bebasnya, tapi kebebasan yang ada batasnya. Gitu. Nah, selanjutnya ini ada contoh kasus pelanggaran etika media sosial, yaitu cyberbullying di Twitter. Misalnya ada di Instagram artis yang komentarin ada artis yang dia post nih salah satu fotonya misalnya, terus ada orang yang nge-hate, ada orang yang dia nggak suka sama artis ini lalu bikin komentar body shaming yang sampai kayak bener-bener ngejelekin orang ini secara personal gitu. Nah, kenapa itu disebut pelanggaran? Karena yang pertama ada body shaming yang termasuk dalam cyberbullying, yang termasuk dalam bullying di media sosial gitu. Yang kedua ada mempermalukan orang di ruang publik. Kalau misalnya kita jelek-jelekin orang itu nggak cuman di dunia nyata kan sekarang, tapi bisa juga di dunia maya. Itu juga termasuk dalam pelanggaran. Lalu ada efek domino. Nah, followersnya tuh ikut bully. Jadi teman-teman, Instagram itu siapapun yang ngikutin kita itu belum tentu menyukai kita secara sungguh-sungguh. Bisa jadi orang itu ngikutin kita karena dia nggak suka dan pengen tahu apa aja sih yang kita lakuin, dan dia bisa dengan seenaknya komentar yang jelek-jelek, yang enggak soal kita di media sosial kita gitu. Nah,
Contohnya itu. Lalu selanjut aku ke oversharing dan privacy. Jadi teman-teman di sini ada hal-hal yang apa aja sih yang nggak boleh kita oversharing atau berlebihan menyampaikannya ke orang lain, dan apa yang harus kita keep sendiri, yang kita simpen aja sendiri untuk diri sendiri aja, orang lain nggak perlu tahu gitu. Yang pertama itu kenapa kita nggak boleh oversharing ke orang, karena ya itu tadi, kita nggak pernah tahu orang jahat itu ada di sekitar kita ya. Tidak hanya di dunia nyata tapi juga di dunia maya. Apa sih bahayanya oversharing, Kak? Gitu. Yang pertama itu, kalau misalnya kita share tiket pesawat kita, misal apa maskapainya apa dan sebagainya, itu bisa dilacak gitu. Lalu check in lokasi real time yang sebelumnya aku sebutin. Kita hari ini mau liburan ke Pangandaran, di pantai, di hari yang sama, bahkan mungkin di detik yang sama kita langsung share di Instagram gitu. Nah itu juga bahaya teman-teman. Lalu ada posting foto KTP, SIM atau ijazah. Nah ini nih mungkin teman-teman yang nanti waktu kelulusan SMP dapat ijazah SMP akan tergiur untuk share nih, gue udah lulus SMP gitu misalnya. Nah, hati-hati teman-teman, jangan posting foto ijazah kalian. Lalu ada share jadwal harian detail, ada foto anak dengan seragam sekolah dan nama sekolah. Nah, ini nih, teman-teman yang suka foto pakai seragam sekolah, pulang sekolah, terus di sisi kanan atau kirinya ada nama. Itu lebih baik ditutup aja. Untuk teman-teman laki-laki mungkin bisa ditutup dengan pakai gaya apa gitu, atau pas di postingnya ditutupin stiker gitu. Dan untuk yang pakai hijab, yang pakai jilbab, itu bisa banget buat ditutup aja gitu. Itu akan lebih mudah. Lalu ada posting kode OTP atau password. Nah, lalu di sampingnya ada tips posting yang aman. Apa aja sih hal-hal yang aman nih untuk kita share, meskipun postingan ini tuh bukan berarti kita bisa seenaknya posting, atau karena kita udah punya second account nih yang isinya cuma kayak teman-teman geng kita doang, itu tetap harus dicurigai ya teman-teman. Ada setting akun private yang pertama, yang kedua ada matikan location tagging, yang tadi matikan secara langsung. Lalu yang ketiga ada post foto liburan setelah pulang, bukan waktu di tempat. Lalu ada blur info sensitif, dan ada apakah orang asing perlu tahu info ini. Yang tadi teman-teman, soal yang kita pikirin, kira-kira orang lain perlu tahu nggak ya info ini gitu. Nah, selanjutnya ini ada jejak digital. Nah, teman-teman, karena di sistem Meet-nya ada info panggilan akan berakhir dalam 6 menit, jadi mungkin aku akan mulai padatkan informasinya. Aku mulai akan rangkum informasi yang akan aku sampaikan untuk materi berikutnya. Jadi, jejak digital itu semua jejak aktivitas online yang terekam dan bisa dilacak. Seperti yang aku tadi awal bilang, apapun aktivitas teman-teman, mau itu di Instagram, di Google atau apapun, itu akan ada jejaknya teman-teman. Sama kayak kalau kita jalan kan ada jejaknya ya. Nah itu juga sama tuh. Contohnya apa aja? Postingan dan komentar di sosial media, foto atau video yang di tag, lalu Google Search History, history kita di Google, lalu ada review produk atau tempat, dan artikel atau blog yang ditulis. Nah,
Fakta pentingnya adalah karena jejak digital ini bersifat permanen. Kalau misalnya kita jalan di jalanan, habis hujan, terus ke tempat yang kering, itu kan jejaknya mungkin akan hilang 10, 15, atau 30 menit kemudian. Tapi kalau jejak digital, teman-teman, itu akan bersifat permanen selama teman-teman punya akunnya atau orang lain punya akunnya teman-teman, ada tuh apa yang teman-teman cari, apa yang teman-teman share itu bakal berpengaruh banget. Dan di data tahun 2024 itu ada sekitar 70% HRD melihat bahwa yang mau melamar kerja itu dilihat juga dari media sosialnya loh teman-teman. Jadi kita harus hati-hati banget. Dan ini ada positif dan negatif. Jejak digital yang negatif itu apa aja sih? Postingan yang mengandung sara atau hate speech, perkataan yang nggak baik, atau perkataan yang membenci. Lalu ada komentar kasar, ada foto pesta mabuk-mabukan, keluh kesah orang gitu, dan screenshot atau chat pribadi yang lemah. Nah, lalu jejak digital positifnya apa ya sih? Misalnya portofolio karya, desain kita, hasil gambar kita share ke Instagram itu bagus banget kan gitu. Terus ada penghargaan yang kita raih, misalnya baru menang lomba atau dapat ranking di kelasnya. Lalu ada konten edukatif, ada volunteer atau kegiatan sosial, ada LinkedIn itu untuk yang mau melamar pekerjaan, lalu ada testimoni positif dari orang lain. Misalnya kita pernah bantu orang, terus kita diceritain nih di akun media sosialnya dia, orang ini nih baik banget gini gitu. Itu juga jejak digital yang positif, teman-teman. Nah, lalu ini ada hoax dan deepfake. Secara singkatnya, hoax itu informasi bohong atau menyesatkan. Nah, mungkin teman-teman udah paham ya, di sini apa itu hoax. Dan apa itu deepfake? Deepfake adalah video atau audio palsu yang dibuat dengan AI dan sangat realistis. Apalagi di zaman sekarang ya teman-teman, itu sangat-sangat gampang banget bikin sesuatu pakai AI gitu. Lalu ini ada cara verifikasi informasi. Nah, yang pertama itu cek sumber beritanya betul atau enggak. Lalu cek tanggal publikasinya. Lalu reserve image search. Pastikan bahwa foto yang muncul itu benar-benar foto yang real, nggak pernah terpajang di mana-mana pun. Lalu cek platform fact checking. Ada yang namanya platform untuk cek apakah berita ini bohong atau enggak, atau beneran. Lalu ada perhatikan detailnya, yang tadi gramarnya, tipenya, dan ada tanya ahli. Misalnya soal kesehatan, kita bisa ngunjungin websitenya Kemenkes atau WHO. Lalu kalau soal bencana yang terjadi sekarang, itu bisa dari BMKG atau BNPB. Nah, golden rules-nya sebelum kita menyebarkan informasi adalah kalau ragu jangan share. Daripada mengobati. Lebih baik aman dari kita harus meminta kepada semua orang yang bahkan mungkin nggak kita kenal, teman-teman. Nah, ini ada apa sih yang boleh dan nggak boleh kita lakukan di media. Nah, sip. Apa sih yang boleh dan nggak boleh kita lakuin di media sosial? Yang pertama itu ada pakai password unik dan aktifkan 2FA tadi. Lalu ada setting privasi akun, ada yang tadi think before you post. Pikirkan baik-baik apa yang akan teman-teman share di media sosial. Lalu ada cek faktanya sebelum share. Ada hormati privasi orang lain. Jangan sampai misalnya kita mau follow teman kita di Instagram, tapi teman kita nih akunnya private.
Terus kita maksa kayak kamu harus public dong, jangan di private gitu. Apa sih misalnya? Nah itu kita nggak boleh juga ya teman-teman. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Selanjutnya ada cantumkan sumber yang valid. Lalu ada repost konten positif dan report konten yang negatif. Selanjutnya ada backup data sesering mungkin, ada logout dari device public, ada bangun konten positif. Nah, teman-teman ini kan menurutku ada di umur-umur yang sangat produktif ya. Ada di umur-umur yang mulai remaja, mulai belajar dan tahu hal yang menyenangkan, hal yang seru gitu. Nah, teman-teman bisa banget kalau punya media akun sosial, salah satunya adalah yang sering aku mention Instagram, bangun branding positif teman-teman di sana. Misalnya teman-teman suka banget bikin mainan-mainan dari barang bekas, videoin, upload di Instagram sesering mungkin di waktu luang teman-teman belajar gitu. Karena apa? Karena ya seperti kita tahu, konten kreator besar yang kita kenal sekarang gitu, misalnya kayak siapa sih, Willy Salim misalnya, atau Ria Ricis dan sebagainya, itu juga berawal dari hal-hal kecil teman-teman. Hal-hal yang mereka senang melakukan itu mereka lakuin terus-menerus secara konsisten setiap hari misalnya, dan itu bakal naikin algoritma di Instagram. Video teman-teman sering share apapun yang kalian teman-teman sering share apapun yang teman-teman suka secara rutin setiap hari, misalnya sebulan tuh 30 hari full gitu, nggak ada istilah nggak ngonten gitu, itu bakalan lebih cepat Instagram sebar ke orang-orang yang nggak follow teman-teman, bakal lebih sering FYP. Nah, aku rasa teman-teman udah paham soal hal ini. Lalu ada be kind and respectful dalam berkomentar. Pastikan kita kalau mau ngomentarin orang itu ngomentarin apa yang dia perbuat misalnya. Misalnya dia ini mencuri, di videoin nih sama orang-orang, di-share di semua sosial media. Jangan sampai teman-teman kita ikutan komentar, tapi komentarnya tuh komentarin si anaknya ini, si pelakunya ini, kayak dasar emang nih orangnya gini gini gini, misalnya orangnya emang gak baik, tukang bohong, suka nyuri. Jangan sampai teman-teman, kita cuman cukup nggak suka sama perbuatan yang dia lakuin, jangan sampai ke orangnya begitu. Dan sekian ilmu yang bisa aku sampaikan kepada teman-teman. Sebelumnya mohon maaf kalau misalnya banyak banget kata-kata aku yang pabaleot ya, cek orang Sunda mah, yang nggak jelas, yang mungkin terkesannya aku asik sendiri gitu, tapi melihat respon teman-teman di layar dengan emot-emot cinta dan lucunya, aku sangat-sangat berterima kasih, sangat-sangat senang bisa membagi apa yang aku tahu kepada teman-teman gitu. Dan mungkin kita bisa sesi foto bersama. Ayo dihidupkan kameranya, kita foto bareng-bareng supaya dosenku. Nah, jadi teman-teman, nanti aku bakal tunjukin foto ini ke guruku sebagai bukti kalau misalnya hari ini teman-teman sudah ikut webinarku gitu. Jadi supaya dosenku nih tahu ada anak SMP yang kalau hari Sabtu dia mau ikut webinar dan nggak main gitu. Jadi dosenku tahu ada anak-anak sehebat kalian gitu di Bandung, ada anak-anak yang emang mau belajar gitu. Nah, oke, kita persiapkan sesi foto bersama ini dengan gaya terbaik kita. Yang aku salut banget karena anak SMP ini kalau selfie nggak kayak kita yang tua ya, cuman bapak-bapak tuh jempol gitu. Oke,
Di sini ada satu slide aja sih, jadi kita bisa langsung. Oke, 1, 2, 3. Aku akan screenshot ya teman-teman. 1, 2, 3. Oke, satu lagi. 1, 2, 3. Oke. Nah, teman-teman, terima kasih banyak ya atas antusias dan kehadirannya yang mau hadir di acaraku. Aku sangat-sangat berterima kasih kepada nggak ada Bu Elis ya, kepada Bu Elis juga terima kasih yang sudah mengizinkan aku menyelesaikan tugas kuliahku dengan baik, alhamdulillah, karena bantuan beliau juga. Dan terima kasih teman-teman. Oh iya, aku mau ngasih tahu. Jadi setelah ikut webinar ini, 2 atau 3 hari kemudian, teman-teman akan aku bagikan sertifikat digital. Nah, sertifikat ini sebagai bukti kalau teman-teman pernah ikut webinar gitu. Jadi, apa sih Kak fungsinya gitu? Nah, kalau di dunia SMA teman-teman punya sertifikat itu sangat-sangat membantu. Jadi teman-teman bisa pakai sertifikat ini sebagai bukti bahwa teman-teman punya ilmu apa yang tadi aku sampaikan mengenai keamanan digital dan etika media sosial, yang dimana itu bisa jadi bahan belajar dan bahan kami menyebutnya penelitian selanjutnya teman-teman yang nanti mungkin tertarik jadi konten kreator, tertarik di dunia IT, itu bisa banget sebagai dasar kalau kalian punya ilmunya gitu. Jadi nanti si sertifikat ini akan aku kasih ke Bu Elis mungkin ya di Google Drive, teman-teman bisa langsung download, dan aku mau minta nanti di grup di list nama lengkapnya ya, untuk aku bikinkan di sertifikat nama lengkapnya tercantum gitu. Itu teman-teman. Dan sekian dariku, maaf banget kalau misalnya banyak kata-kata yang nggak sesuai atau sulit banget nih kakaknya dipahamin gitu, bahasanya terlalu atas gitu ya. Maaf banget teman-teman, dan terima kasih adik-adik hebat. Aku harap kalian bakal jadi manusia-manusia yang bermanfaat bagi orang lain, sehat terus, panjang umur, dan teman-teman yang hebat, adik-adik SMP yang hebat, pinter-pinter. Semoga nanti nilai rapotnya bagus-bagus, dan dengan nilai rapot itu bisa membanggakan orang tua masing-masing. Tidak ada yang kecewa dengan hasil rapotnya nanti ya. Oke, terima kasih teman-teman. Sama-sama, Waalaikumsalam. Terima kasih. Makasih, Kak. Terima kasih Kak. Juga ya, Kak. Terima kasih. Ayo. Kasih Kak. Kasih kakak. Terima kasih. Bahkan miliaran manusia bangkit secara bersamaan. Semua generasi dari Nabi Adam hingga manusia terakhir. Tidak ada lagi yang muda atau tua, miskin atau kaya, semuanya sama. Mereka keluar dengan tubuh yang utuh, tapi tanpa satupun busana di tubuh mereka. Terima kasih. Ya.